Faqat tabata dalika anil imami Ahmad wa ghairihi minas salafi fa inna tarkat ta'wilina ainut tasbihi. Telah tetap hal itu dari Imam Ahmad maupun yang lain dari ulama salaf ya. Fa inna tarkat ta'wilina ainut tasbihi. Sesungguhnya meninggalkan takwil sama sekali, ora gelem takwil blas, kuwi sakjane ainut tasbihi, yaitu tasbih yang sesungguhnya, tasbih sing saknyatane. Jadi cara ra gelem takwil blas, tafsili yo ora, ijmali yo ora. Itu sakjane padha karo tasbih 100%, tajsim 100%, antropomorfis 100%. Jadi lah gak gelem takwil tafsili, yo ngambil takwil ijmali. Lah gak gelem takwil, yo ambil tafwid. Mulane saya buat siiran ya. Nemoni ayat mutasyabihat dibalekake maring muhkamat. Tafwid lan takwil bisa digawe, tasbih lan tajsim ditinggalake. Tasbih. Enek wong ngimpi bengine jagongan karo widodari. Ngomong-ngomongan tok. Awane isuke ngoten, isuke nggih. Niku dijak omong kancane, dijak omong biasa kudu mutah. Nah, ngoten nggih. Gambarane. Ya. Jadi jagek ngimpi petuk widadari jagongan, isuke dijak ngomong wong biasane kudu mutah. Wis gampangane ngoten. Saking merdune suarane. Krungu suarane wong ngene iki wis betah aku sampai ya mungkuk sampai ya. Kiai mimpi petuk widodari. Seminggu impoten. Dicedeki bunyai gak nyaut blas. Saking cantiknya widodari. Sujune aku gak tahu ngipi widodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi syallahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin syatul qadar al-jilani sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi maghribiyah bari wa bilausana aba'ana wa ummahatina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking nahdlatul ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita, lebih khusus musannif hadal kitab Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saderenge niki sekedhik pembicaraan yang kemarin supados nyembung bilih kaitane kalih melihat Allah di akhirat kelak, di surga kelak. Itu
ada pendapat Mu'tazilah yang menafikan melihat Allah. Jadi dalam pendapat Mu'tazilah, kelak di akhirat Allah tetap tidak bisa dilihat. Kemudian ada musyabbihah, mujassimah, antropomorfis, yaitu Allah bisa dilihat dengan arah, karena ini berpendapat Allah seperti makhluk, bertempat, berjisim, sehingga misalkan yang melihat di bawah, yang dilihat di atas, misalkan seperti itu, atau di kiri dengan di kanan dan seterusnya, ada arah tertentu. Kemudian ahlu sunnah berpendapat Allah bisa dilihat di akhirat, ya. Kita masuk surga bisa melihat Allah, tapi yang di surga itu kita, ya. Kita yang di surga, Allahnya tetap tidak bertempat, tidak arah tertentu juga tidak. Jadi bila kaifiyatin, dengan tanpa kaifiyah, ya, dengan tanpa kaifiyah. Ya. Sedikit tentang nadom Aqidatul Awam, ya. Wa ba'dal isra urujun lisama hatta ro'an nabi robban kalama min ghairi kaifin ban khisorin, ya. Jadi setelah Isra, wa ba'dal isra urujun lisama, Kanjeng Rasul mi'raj lisama, naik ke langit, ya. Hatta ro'an nabiyu, sehingga Nabi melihat robban, Allah Tuhan, kulama min ghairi kaifin, ya, dengan tanpa cara, ban kisorin, dan tanpa batasan. Wis ora kena diceritani dengan tanpa cara, wis gak iso dijelasne wis, ya. Ini kemudian perdebatan tentang melihat Allah atau tidak ketika Rasulullah mi'raj itu, ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, garwanipun Kanjeng Rasul, mereka berpendapat Kanjeng Rasul tidak melihat Allah ketika mi'raj. Kemudian ada Ibnu Abbas, mereka berpendapat Rasul melihat Allah ketika mi'raj, dan pendapat yang kuat adalah Rasul melihat tapi dengan hati, ya. Melihat dengan hati, tidak dengan mata. Itu gambaran sebelum memasuki babakan ini. Terus perdebatan ahlu sunnah kalian Mu'tazilah niku ruwenorno temane ruwenorno. Sing paling pokok nggih tentang kalamullah. Apakah itu qadim, apakah itu hudus atau makhluk. Ahlu sunnah berpendapat qadim karena sifat adanya sama dengan dat. Kalau dat itu qadim berarti sifat juga qadim, ya. Sementara Mu'tazilah berpendapat kalamullah itu adalah hudus atau makhluk. Ini ada dulu kisah mihnah, ya, uji akidah terhadap para ulama, kalian para pejabat, ya. Sehingga ada uji akidah yang namanya mihnah. Itu sedikit catatan biar kita bisa memasuki bab ini. Ini masih sama dengan tema itu, ya, masih melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah, la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Terkait ayat wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah, tentang melihat Allah di akhirat kelak, rujukannya ini ayat wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Kemudian penulis kitab ini
menulis lanat hulu fi dzalika muta'awwilina bi aroina. Kita tidak masuk di dalam pembahasan ayat tadi, pembahasan tentang wujuhu yauma idzin nadhira, pembahasan tentang melihat Allah, ya. Bi aroina, muta'awwilina bi aroina. Kita tidak memasuki bab itu, pembahasan itu dengan menakwil berdasarkan pendapat kita. Nah, dengan menakwil berdasarkan pendapat kita. Wala mutawahhimina bi ahwaina. Juga tidak dengan sangkaan-sangkaan menurut sangkaan kita. Jadi gampangannya tidak menakwil dengan pendapat kita, ya, bukan berarti anti takwil, ya. Ini harus dibedakan. Juga tidak dengan sangkaan-sangkaan kita. Ini mirip juga dengan tadi, bila kaifiatin dengan tanpa cara, wan kisorin dengan tanpa batasan. Sakjane jari ini, okay? Jadi nenek moyang kita dulu, orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara ini juga sebenarnya sering menyebut tanpa kinoyo ngopo. Jadi penguasa Allah Tuhan, ya, versi nenek moyang kita itu tanpa kinoyo ngopo. Itu ya kalau diarabkan ya bila kaifiatin. Maka ketika Islam datang ke sini, kemudian akhirnya menjadi agama yang dipeluk mayoritas oleh umat, karena ya dulu-dulunya nenek moyang kita insya Allah juga monoteis, berpendapat tentang satu Tuhan dan juga menyifati Tuhan dengan tanpa kinoyo ngopo, ya, walaupun konsepnya mungkin sedikit berbeda, ya. Wallahu a'lam. Kepercayaan nenek moyang kita dengan Islam ya ada banyak samanya, ya. Ada banyak samanya, walaupun mungkin belum kedatangan Nabi, As-sarhu annahu ail mu'min la yadkhulu fi dzalika muta'awwilan bi ra'yihi. Ini penjelasannya, seorang mukmin tidak akan masuk di dalam pembahasan itu, pembahasan ayat mutasabbihat tadi, wujuhu yauma idzin nadhirah, ini dengan menakwil dengan pendapatnya. Ta'awulan bila dalilin, dengan takwil yang tanpa dalil. Akliyen, dalil akli, qot'iyen yang qot'i. Wala dalilin sam'iyin tabitin, dan juga tidak dengan dalil sam'i. Jadi gini, di pembahasan ilmu kalam itu ada dalil akli, gampangannya akal, kemudian ada dalil nakli, ya. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Di sini dalil nakli disebut sebagai dalil sam'i. Sam'iyin tabitin, itu yang dimaksud adalah dalil nakli. Nah, artinya ya Quran dan hadis. Contohnya ngeten. Ketika disebut Allah bersifat wahdaniyat, maknanya satu, esa, tunggal. Dalili, nah ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli, kalau Tuhan lebih satu, dua atau tiga, itu ada dua kemungkinan. Sing pertama, Tuhan saling bersaing, tukaran, ya. Yang satu mencipta, yang satu merusak, yang satu mencipta, yang satu merusak, saingan. Ini tidak logis, karena wujudnya alam ada, semesta ada, berarti tidak terjadi tukaran itu, saingan itu tidak terjadi. Berarti kemungkinan dua Tuhan, yaitu Tuhan saling saingan, tidak ada, tidak terjadi, ini dicoret. Kemungkinan kedua, Tuhan saling bekerja sama, saling membantu. Ini juga nggak logis, karena kalau saling membantu berarti lemah, wong butuh
bantuan satu dengan yang lain. Nah, ini berarti juga nggak logis. Jadi kalau Tuhan 2 atau 3 berarti lebih dari 1. 2 kemungkinan tadi, saingan juga nggak mungkin, rukun kerjasama juga tidak mungkin. Berarti Tuhan lebih dari 1 tidak mungkin. Ini jadinya dalil akli. Jadi kita memahami bahwa Allah itu 1 ya, dengan rumusan-rumusan logika seperti tadi namanya dalil akli. Nah, dalil nakli ini qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahu wahid. Ini dalil nakli. Terus setiap jenengan lah ngaos kitab-kitab tauhid ya. Nanti pembahasannya seputar itu ya, dalil akli ini, dalil nakli ini. Di Candurori, Aqidatul Awam. Walaupun mungkin tenadum ya tidak diuangkan, nadum kan singkat ya dan penjelasannya. Nah, sakjane awake dhewe kuwabeh iso merumuskan dalil tadi itu wajib sakjane. Ya, wujud dalil akline ndi? Yo. Wujud artinya ada, Allah ada. Dalilnya berarti adanya semesta. Kalau semesta ada berarti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu yang maha kuasa yaitu Allah. Itu jenenge dalil akli. Sedaya sifat 20 seperti itu. Sing rada angel pembahasannya niku sifat kidam. Sifat kidam nanti ada daur, ada tasalsul ya, dan seterusnya. Ini penjelasannya butuh papan tulis ya. Lah digambar rada-rada ngenah ya. Biasane lare-lare sing ngaji ten kula ya kula gambaraken pitik karo ndok niku mulai daur ya. Sik endi pitik karo ndok. Seterusnya. Kata wilil mu'tazilati lil ayatil madhkurah. Contoh penakwilan yang tidak mendasarkan pada dalil akli yang kuat, yang kukuh, ya, juga tidak mendasarkan pada dalil nakli, Quran dan hadits, itu adalah seperti penakwilannya Mu'tazilah kepada ayat tersebut. Jadi Mu'tazilah itu sampai punya anggapan Tuhan tidak bisa dilihat di akhirat. Wa annahu la yadkhulu fi dzalika mutasawwiran biwahmihi, yakni la kama dhahabat al mu'tazilatu fi nafihim lirru'yati wa tahrifihim lil ayati. Ini juga jadi tidak masuk di dalam pembahasan seputar ayat mutasyabihat, termasuk tadi wujuhu yauma idzin nadhirah, itu yang telah dilakukan oleh Mu'tazilah sampai meniadakan melihat kepada Tuhan dan dianggap merubah ayat. Wong ayatnya sudah jelas-jelas wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wis jelas-jelas nadhirah kok tidak melihat bagaimana. Ya, seperti ini dikecam oleh ahlu sunnah wal jamaah. Wala kama dhahabat al musabbihatu fi ja'lihim ar-ru'yata bikaifiyatin. Tidak pula seperti apa yang telah dilakukan oleh musabbihah. Musabbihah itu nama lain mujassimah. Lari-lari kuliah menyebut antropomorfis. Mujassimah itu menjisimkan Allah. Allah dianggap sebagai sosok, sebagai jisim. Musabbihah menyerupakan Allah, menyerupakan dengan makhluk ya. Ini Wahabi biasanya dibuat contoh tentang musyabbihah dan mujassimah. Mereka menjadikan melihat kepada Allah itu sesuatu hal yang iya betul, tetapi bikaifiyatin, dengan cara seperti kita melihat purnama kemarin ya, kita melihat purnama mentor-mentor misalnya, atau melihat lampu mentor-mentor, begitu pula kita melihat Allah.
juga misalkan lampu itu di atas. Ini pendapat Mujassimah, Musyabihah. Nanti kita melihat Allah di surga juga seperti itu. Ini yang kenemenan. Ya. Nah, ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Ya. Mu'tazilah meniadakan melihat, Musyabihah melihat dengan cara, dengan arah. Ahlu sunnah ada di tengah-tengah, yaitu kita melihat Allah tetapi dengan tanpa cara, dengan tanpa arah. Ahlu sunnah selalu di tengah-tengah dalam banyak isu ilmu kalam. Contoh, wonten faham qadariyah, manusia itu free will, bebas. Jadi misalkan saya mengambil potlot ini, ya ini karena saya kerentek mengambil dan berusaha dan melakukan tindakan mengambil. Jadi perbuatan ini saya sendiri yang membuatnya. Ini qadariyah, sama dengan Mu'tazilah. Enek sing fatalisme, ini Jabariyah. Jadi manusia seperti boneka, seperti wayang yang 100% diintervensi atau digerakkan oleh Allah. Ini Jabariyah. Tokohnya Jaham bin Sofyan kali Ja'ad bin Dirham. Nah, ahlu sunnah ada di tengah-tengah. Manusia berbuat, Tuhan yang menentukan. Saya berkehendak atau bermaksud mengambil ini, tapi perbuatan mengambil ini Allah yang menjadikan. Kalau saya bermaksud mengambil ini, tapi Allah tidak menghendaki mengambil, nggak iso juga iso. Contoh sederhana, nyuwun sewu, misalnya yang mboten saged obah sakit, ya, stroke nopo putus gak iso obah. Roh bojone megol ndek sandinge lain, pengen nyeblek bokonge lho ra iso. Ini contoh. Karena dia punya kerentek untuk nyeblek, tapi Allah tidak mengenai ya mau au gak iso. Ini contoh sederhana. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika masih kecil, ya. Cara sekarang ada orkes gitu, ada musik dan saya ya. Kanjeng Rasul bermaksud ingin nonton, ingin melihat, tapi jelalah di tengah jalan tertidur, ya. Bangun acara sudah selesai. Begitu pula Kanjeng Rasul, anak-anak ketika itu ngangkuti batu untuk dibawa ke dekat Ka'bah itu ya. Liyane iki cara saiki ya pakaiannya diambil ngangkut otomatis auratnya ketok. Kanjeng Rasul kalau mau mengambil gitu juga nggak bisa ditahan oleh Allah. Jadi seperti itu sejak kecil sudah terjaga. Mulane lek awake dhewe niku punya rencana berbuat jelek, kok njelalah gagal, niku harus banyak bersyukur. Berarti ditahan, dilindungi oleh Allah. Mbok enek mbok jelalah wis arepe opo nglakoni elek jelalah enek aja gagal. Arepe apel nisbate cah nom utawa ya wong tuwek barang ding ya apel mungkin ya. Mungkin. Jelalah udan deres. Alhamdulillah. Jelalah bane gembos. Alhamdulillah. Jelalah los. Alhamdulillah. Tapi kira-kira los, gembos, udan kira-kira muni alhamdulillah apa malah miso-miso lah niku yang teka-teki ya. Jadi yang jelas bahwa ahlu sunnah pendapat-pendapatnya di tengah-tengah antara niku. Sami, contoh Syiah itu sangat mengkultuskan Ali. Khawarij malah mengkafirkan Ali. Yang satu pihak mengkultuskan, mencintai sampai berlebih-lebihan, yang satu membenci setengah mati. Ahlu sunnah ada di tengah-tengah, ya, yang menempatkan posisi Ali sebagai tokoh terhormat, yaitu sahabat utama Rasul, Khulafaur Rasyidin yang keempat, menantu Rasul. Selalu gitu di tengah-tengah. Hampir semua sikap ahlu sunnah wal jamaah dalam isu-isu kalam itu ada di tengah-tengah. Termasuk niki wau. Sami tentang sifat Allah, ya.
mirip kali niki Mu'tazilah itu nafyus sifah, meniadakan sifat. Jadi Allah misalkan basor, kalau kita sifat basor melihat, lah Mu'tazilah ya Allah melihat dengan zatnya, tidak dengan sifatnya, dengan zatnya. Dia tidak bersifat. Ini pendapat Mu'tazilah. Kalau Allah bersifat nanti tidak esa lagi. Ini pendapat Mu'tazilah. Nah, ada musabbihah itu ya bersifat tapi kelewatan. Sifatnya sampai sifat seperti makhluk. Nah, ahli sunnah ada di tengah-tengah. Allah bersifat tetapi tidak dengan seperti makhluk. Tidak seperti makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Selalu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Musabbihah Allah bisa dilihat tapi dengan kaifiyah. Ahli sunnah berpendapat Allah bisa dilihat nanti di akhirat tidak dengan kaifiyah. Khaitu atbatu lillahi ta'ala al-jihata. Ini pendapat musabbihah menetapkan Allah ya, bisa dilihat dengan arah. Fahum khaitu atbatu lidzatil muqaddasil jihata falabuta annahum yuthbituna ru'yata fi jihatin. Jadi di dunia juga pendapatnya Allah itu berada di langit, berada di arsy, berada di atas. Nanti di akhirat juga pendapatnya seperti itu. Berkeyakinan seperti itu bahwa Allah dalam pandangan musyabbihah ya, bisa dilihat tapi dengan kaifiyah. Allah berada di arah tertentu. Amma ahlu sunnah faba'iduna min dzalika. Ahlu sunnah jauh dari hal pendapat seperti itu. Ya'taqiduna annahu yura bila muqabalatin. Ahlu sunnah berpendapat, berkeyakinan bahwa Allah bisa dilihat dengan tanpa menghadap, tanpa berhadap-hadapan. Saya melihat jenengan, saya menghadap sampean, sampean melihat saya depan. Kalau madep ke sana, sampean madep ke sini, sampean madep ke sini, dan seterusnya. Ya. Tapi ahli sunnah berpendapat nanti ketika melihat Allah di surga tidak seperti itu, tidak madep-madepan gitu. Wala mudabirotin dan orang ngungkuri, ya, madep ya orang, membelakangi juga orang, menghadap tidak, membelakangi juga tidak. Min duni ayyakuna arro'i fi jihatin minallahi, ya, yaitu tanpa adanya orang yang melihat itu berada arah tertentu dari Allah. Layaminatan, tidak dari arah kanan, di posisi yang melihat yaitu kita itu tidak berada di kanannya Allah. Wala yasrotan, juga tidak ada di kirinya Allah. Wala fauqa, dan juga tidak di atasnya Allah. Wala asfala, tidak di bawahnya Allah. Wala kudama wala khalfa, juga tidak di depan maupun di belakang. Jadi orang arah kanan, kiri, atas, bawah, semua tidak. Karena memang Allah dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia ini tidak berarah. Pak Ndongo kok ngeten? Ya karena rahmat turunnya dari langit dan kiblat doa memang menghadap ke atas. Nah, tapi bukan berarti Allah di atas. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Allah ketika di dunia. Nah nanti di akhirat juga seperti itu. Tidak berubah. Wala yakni kalamut Thahawi rodda takwila ahli sunnah al-ijmali wa tafsili. Di pendapatnya Imam Thahawi kan lanat hulu fi dzalika muta'awwilina bi aroina. Seakan-akan meniadakan takwil, seakan-akan. Kan lanat hulu fi dzalika muta'awwilina bi aroina. Ini dijelaskan walayakni kalamut Thahawi rodda takwili ahli sunnah al-ijmali wa tafsili. Tidaklah ungkapan Imam Thahawi, kalimatnya Imam Thahawi itu menolak takwilnya ahli sunnah wal jamaah yang ijmali maupun tafsili. Terus ngeten. Ada istilah takwil ijmali global, gemblengan, ada takwil tafsili.
terperinci. Nah, ijmali niku mirip kalian tafwid. Jadi menyerahkan artinya kepada Allah kalau itu ayat, menyerahkan maknanya itu kepada Nabi jika itu hadis. Takwil ijmali contohnya ngeten. Yadullah fauqa aidihim. Yadun kalau manusia maknanya tangan, kalau manusia tapi disebut yadullah. Ya. Mosok maknane tangane Allah. Berarti kalau Allah punya tangan podo karo makhluk dan ini mustahil. Lah terus piye? Ya. Yadullah maknane piye diserahkan kepada Allah. Ini namanya tafwid. Podo karo niki. Takwil ijmali. Piye maknane yadullah diserahkan kepada Allah. Tapi sing jelas maknane ora tangan. Di makna tangan dicoret. Karena apa? Karena nanti dimaknani tangan sama dengan makhluk. Makna tangan dicoret. Jadi liyane tangan. Tapi tidak ditentukan maknanya. Ya. Lah terus apa? Gak ditentukan. Terserah Gusti. Lah seperti itu namanya takwil ijmali atau takwil. Banyak tafsili ditentukan maknanya. Yadullah dimaknani kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Atau ada lagi pertolongan Allah. Pertolongan Allah ya, pada mereka. Jadi kaum yang bersatu nanti akan ditolong oleh Allah ya terserah lah nanti ya. Jadi biasanya yadun dimaknani kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluk. Tsummastawa 'alal ars. Istawa lah makhluk maknanya bersemayam. Ya, kalau takwil ijmali wis maknanya terserah Gusti Allah tapi sing jelas duduk bersemayam. Lah nyae takwil tafsili istawa dimaknani istaula juga menguasai berkuasa. Allah menguasai arsy. Mengapa arsy disebut? Karena arsy adalah makhluk paling besar. Kalau makhluk paling besar aja dikuasai apa meneh makhluk sing lebih kecil. Wallahu alam. Jadi kalimat Imam Tohawi yakni lanad hulu fi dzalika muta'awwilina bi araina wala mutawahhimina bi ahwaina itu tidak menolak takwilnya ahlu sunnah yang ijmali maupun tafsili kepada liayatis sifati wa ahadithiha al-musabbihah kepada ayat-ayat maupun hadis yang mutasabbihat. Ulama-ulama salaf itu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi abad 3, abad pertama Hijri, abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Ini disebut salaf. Ini lebih banyak mengambil tafwid. Sing akeh tafwid atau takwil ijmali. Sing kholaf sing setelah abad ketiga, abad keempat, lima sampai sehari ini itu banyak mengambil tafsili atau takwil. Jadi tafwid karo takwil. Kalau istilahnya itu ada lagi takwil ijmali, takwil tafsir. Faqat sabata dalika anil imami Ahmad wa ghairihi minas salafi fa inna tarkat takwilina ainut tasbihi. Telah tetap hal itu dari Imam Ahmad maupun yang lain dari ulama salaf ya. Fa inna tarkat ta'wilina ainut tasbih. Sesungguhnya meninggalkan takwil sama sekali, ora gelem takwil blas, kuwi sakjane ainut tasbihi, yaitu tasbih yang sesungguhnya, tasbih sing saknyatane. Jadi cara ora gelem takwil blas, tafsili yo ora, ijmali yo ora, itu sakjane padha karo tasbih 100%, tajsim 100%, antropomorfis 100%.
Jadi lak gak gelem takwil tafsili, yo ngambil takwil ijmali. Lak gak gelem takwil, yo ambil tafwid. Mulane saya buat siiran ya. Nemoni ayat mutasabihat dibalekake maring muhkamat. Tafwid lan takwil bisa digawe. Tasbih lan tajsim ditinggalake. Tasbih dan tajsim ditinggalake. Sing tafwid karo takwil bisa dipakai, bisa digunakan, bisa diamalkan. Nah, ulama salaf banyak yang tafwid, ulama kholaf banyak yang takwil. Ulama salaf banyak yang takwil ijmali, ulama kholaf banyak yang takwil tafsili. Sakit dipahami nggih? Rada bulet tapi insya Allah sakit dipahami. Ngaten, bukan berarti ulama salaf gak enek sing nakwil, ulama kholaf gak enek sing takwid. Panggah enek tapi saiki. Sakniki ngaten sing agak unik ya. Kelompok musabbihah itu sangat mengagungkan, mengidolakan Imam Bukhari. Ya. Mereka sangat mengidolakan Imam Bukhari. Musabbihah anti takwil. Repote Imam Bukhari sendiri juga menakwil. Ngoten nggih. Jadi Wahabi niku sangat mengidolakan Imam Bukhari. Disebut ya hadis yang nomor 1 sama dengan kita ya. Tetapi Wahabi anti kepada takwil. Nah, Imam Bukhari sendiri juga melakukan takwil. Sami sing nika nggih, Wahabi anti madhab. Ya, mengidolakan Imam Bukhari. Imam Bukhari juga bermadhab dan madhabnya madhab Syafi'i. Terus sesungguhnya meninggalkan takwil itu adalah tasbih yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Tajim yang sesungguhnya. Al-manfiyah ini biqouli ta'ala yang berarti menafikan ayat laisa kamilhi syai'un. Jadi kalau tidak mau menakwil ya, berarti ora percaya karo ayat laisa kamilhi syai'un. Berarti yadun yo dimaknani tangan, istawa dimaknani bersemayam. Nah kalau begitu berarti sama dengan makhluk. Padahal sudah jelas-jelas ayatnya laisa kamilhi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mu'allifu rahimahullah fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallamallahu azza wa jal wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma ma istabah alaihi ila alimihi. Jadi sesungguhnya ya, tidaklah seseorang itu selamat di dalam agamanya kecuali orang yang telah diselamatkan Allah. Jadi orang bakal selamat wong kecuali sing diselametke karo Gusti Allah. Termasuk awake dhewe gelem ngaji malam ini, ngaji akidah ya. Ini semoga menjadi tanda bahwa kita adalah hamba yang diselamatkan oleh Allah. Soale estu ya, belakangan ini jenenge akidah wis campur aduk antara sing hak karo sing batil. Ada keserupaan, ada apa ya, yes, dicampur aduk lah. Repot. Nah, tidak selamat di dalam agamanya kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Warodda ilmama istabah alhi ila alimihi. Kemudian pengetahuan tentang hal-hal yang mutasyabihat, ayat mutasyabihat,
hadis yang mutasyabihat itu dikembalikan kepada orang yang ngerti tentang hal itu, yang ngalim tentang hal itu. Ya nopo-nopo memang harusnya dikembalikan kepada ahlinya. Terus dikembalikan kepada ahlinya. Sederhana mawon. Dandani sepeda motor niku agak ahli iso ngudari ra iso mbalekke. Ini malah rusak. Sederhana mawon dawe peyek kan sederhana. Nah, ya, sing iso gawe peyek sing wis kulino gawe peyek, ora kok syukur angger. Dan sebagainya. Apa meneh perkara ngaten niki. As-sarhu annas salamata fit taslimi lillahi wali rasuli ai i'tiqadi anna ma jaa fis syar'i min umurid dini fa huwa ala hasbi ma aradallah ta'ala wa rasuluhu laisa mabniyan ala tawahumi wa tasawwuril mu'tamadi ala ra'yi au ala majarad bi al adatu badal makhluqati. Ngaten. Apa-apa yang datang di dalam syariah dari perkara-perkara agama, ya itu atas pendapat apa yang dikehendaki Allah. Jadi ngeten, Quran, ayat Quran, ya, sing bener maknane piye to? Sing paling ngerti nggih Gusti Allah. Nanya hadis, sing paling ngerti di kalangan manusia, ya Rasulullah. Napa-napa niku sing paling ngerti sing ndamel kalimat. Kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu, tidak jua kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tak meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih-perih. Dan aku semakin tak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Piye to maknane wi? Yo sing paling ngerti Khairil Anwar. Piye to jadi puisian gitu ya? Ya sing paling ngerti Khairil Anwar. Habis kikis segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Sing ngerti yo Amir Hamzah. Apa to ngono kuwi? Nah, karena hadis itu yang ngendikan Rasulullah sing paling ngerti maknane Rasul. Karena Quran itu kalamullah sing paling ngerti Allah. Nah, ayat-ayat mutasabihat yo dikembalikan ke Allah. Hadis-hadis mutasabihat sing paling ngerti Rasul, maka ya dikembalikan maknanya kepada Rasul. Nah, karena kita nyuwun sewu, arepe takon Allah ya terus piye carane? Arepe takon Rasul ya piye carane wong kita sudah beda waktu ya. Ya, akhirnya ya tanyanya kepada para alim. Yang orang angger wong. Iso berantakan wong sing tafsir sing yang muhkamat ae lho. Ya, yang enggak mutasabihat. Itu aja kalau syukur angger yo berantakan nih. Sampai ada ulama dari kalangan binatang dan seterusnya kemarin yang bikin heboh. Itu tafsir yang biasa. Lah pomone sing mutasabihat. Makanya seperti ini ya. Ya berguru ke orang-orang yang ahli, orang-orang yang mengerti. Nah terus piye ya kepada para alim, para ulama ya dibuka kitab tafsire. Alif lam mim ten jalalain wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu artinya yang mending ngono. Yasin wallahu a'lamu bimuradi. Piye artine? Ya sing ngerti Gusti Allah.
Ya engko enek memang sing apa jedek-jedek. Alif lam mim alife Allah, lame Jibril, mime Nabi Muhammad. Mergo Quran itu turunnya Allah, Jibril, Muhammad. Tapi kan juga mesti benar. Itu kan versi seperti itu. Nanti orang lain, kelompok lain beda lagi. Ya seperti itu. Itu termasuk ayat mutasyabihat. Laisa mabniyan ala tawahumi wa tasawuri, tidak didasarkan atas sangkaan atau penggambaran, ya, yang didasarkan atau berpegangan pada pendapat akal saja, atau alamat jarod bil adatu bainal makhlukoti, atau berdasarkan pada apa yang biasa berlaku bagi para makhluk. Awake dhewe iso melihat sesuatu itu jika sesuatu itu nampak wujud di dhuwur di ngisor, itu kan yang berlaku bagi kita makhluk. Nah, ya aja sampai Allah dipadakne karo ngene iki. Awake dhewe iso melihat lampu jika lampu itu menyala wujudnya eneng di atas kita atau di kanan kita. Berarti Allah ya kayak gitu ya nggak bisa dong. Jumeneh kok Allah. Antar makhluk saja kadang hukumnya berbeda. Cahaya bisa menembus kaca. Air tidak bisa. Udara tidak bisa. Kita tidak bisa. Padahal itu podo-podo makhluk Cahaya ditimbang nggak kena. Tumbas cahaya sak liter ya ora iso. Tumbas cahaya sak on ya ora iso. Itu cahaya. Menyo aja dipadakne. Malaikat kok sakit cowopet. Kok gak bingung nyabut nyawa sak menten katae. Dan seterusnya. Yo aja dipadakne karo awake dhewe karena makhluknya jenisnya berbeda. Bahan bakunya juga berbeda. Antar makhluk saja berbeda. Lah apa meneh Allah. Yo aja dipadakne Gusti Allah karo makhluk. Jadi alam juga gitu nantinya. Di dunia ini jangan dipadakne di akhirat. Sampeyan teriki senep kudu BAB, buwingung golek WC. Di akhirat di swarga kan wonten WC mboten Pak. Ya rasa tekok ngono, sudah alamnya sudah lain, bentuknya sudah lain. Kuwate jima di swarga jarine 100 kali kekuatan di dunia. Iya. 100 kali. Ya rasa dibayang nih ya. Dinikmati ae esuk muga-muga wonten Usia nanti di surga rata-rata kalau nggak salah saya ingat saya 33 tahun. Jadi masuk mati tuwek barang dia esuk dadi nom. Kukul-kukul raeneng. Kadasen panu wis ilang. Iya wis. Laki-laki yang di surga semua setampan Nabi Yusuf. Tapi yo panggah oh iki jenenge Pak Yuhal iki Pak Umar yo panggah ya tapi ayo ganteng. Ngeten niku. Ora enek benci, ora enek cemburu. Jadi kok istri kita nanti terus cemburu karo bidadari, ya ora, yes. Yes. Kalau mbayane aku tak matang-matang kanan kiri dipijeti. Mbayangne ya oleh to mbayangne tok ya. Nah, terus ngeten niku dan itu baru alamnya berbeda. Alam saja juga sudah berbeda. Widodari kaya nopo ya. Kaya angel
Bayangno cara gawe film tentang bidadari terus bintangnya sapa nu bingung. Bingung. Kok ada gambaran gini ya. Sumpeten kitab nopo ya. Enek wong ngimpi bengine jagongan karo widodari. Ngomong-ngomongan tok. Awane isuke ngoten, masih isuke nggih. Niku dijak omong kancane, dijak omong biasae kudu mutah. Nah, ngoten nggih. Gambarane. Ya. Jadi jagek ngimpi petuk widadari jagongan, isuke dijak ngomong wong biasane kudu mutah. Wis gampangane ngoten. Saking merdune suarane. Krungu suarane wong ngene iki wis betah aku sampai ya, mungkuk sampai ya. Ya, ini suara. Ya. Ada cerita kiai mimpi petuk widodari. Seminggu impoten. Diceteki bunyai gak nyaut blas. Saking cantiknya widodari. Sujune aku gak tahu ngipi widodari. Ini contohnya. Ngoten no, ada penjelasan bahwa nanti di antara bidadari yang paling cantik itu istri kita. Tetap yang paling cantik ya istri kita. Jadi saya membayangkan opo kira-kira istri itu makanan pokok, bidadari itu snacknya kira-kira ngono kira-kira. Kira-kira loh nggih. Embuh ya. Kira-kira ngoten ya. Ya panggah sing ayu dhewe istri kita. Muga-muga awak dhewe sok teng nika sedaya ngoten nggih. Nah, ingin gambaran tentang surga atau dan juga neraka ya di Waqiah itu banyak sekali ya. Penjelasan-penjelasan tentang itu gambaran Bakhurun in ka'amtali lu'il maknun dan seterusnya itu banyak sekali ya. Karena di kitab widodari kang lolok-lolok mripate, kang lolok terus piye ya kang lolok-lolok mripate. Ini kan membayangkan sulit itu. Nah, apa ya? Nah, jadi alam saja antara alam dunia dan akhirat itu juga nggak sama ya. Podo-podo di alam satu ya. Alam manusia karo alam jin ya wis beda, kepada alam malaikat juga berbeda. Ya. Itu antar makhluk. Ya. Makanya nggak boleh kita kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk dalam banyak hal atau bahkan dalam semua hal. Maka di Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalamullah ada laisa biharfin wala sautin, tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Karena kalau kalamnya manusia mengandung suara, mengandung huruf. Al kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wadi wa aksamuhu talatatun ismun wa fi'lun tsumma harfun ja'alimanan. Al kalam huwal lafdu lafat, al murakkabu yang tersusun, al mufidu yang memberi faedah. Bil wadi secara wadok. Secara wadok itu ada dua penjelasan. Yang pertama aibil qasdi dengan disengaja, yang kedua bil lughatil arabiyah dengan bahasa Arab. Itu kalamullah seperti itu. Nah, saya membuat sikiran ngerti yo siro kalam pangeran ra ono kawit tengah pungkasan. Kalamullah tidak ada awal, tidak ada tengah, tidak ada akhir. Kalau kita kan ada bagian depan, bagian tengah, bagian akhir.
rarupa swara huruf ukara, tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak berupa kalimat. Anane kodim bakok tansirno, adanya adalah kodim dahulu, ya, tidak ada awal, bakok tidak ada akhir, kekal, ya, tansirno tidak sirna. Ini tentang kalamullah kalau di versi sihiran saya. Ya. Jam 9, mobilnya wonten sing badhe angkat tangan nih. Monggo badhe tanglet tak saged nggih dijawab lah mboten nggih dos pundi malih. Yes, pada intinya nggih niku wau Mu'tazilah tidak melihat Allah keyakinannya, tidak bisa melihat Allah keyakinannya, musabbihah Allah bisa dilihat dengan arah, dengan kaifiyah, dengan cara. Ahli sunnah berkeyakinan Allah kelak di akhirat bisa dilihat tapi dengan kaifiyah, dengan tanpa arah. Maka bebil yang pada tangklet memang anu nggih rada nggih ngeten ngaji ilmu kalam nggih ngeten iki nggih. Nggih, paham-pahame kowe kesimpulan akhir niku wau ngoten mawon nggih. Ten swarga Allah saged dipun pirsani tapi tanpa arah dan tanpa kaifiyah. Ngoten mawon niku ringkese ngoten. Niku pendapate ahli sunnah dan kita termasuk ahli sunnah. Dari ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassir umurana umurad dini wad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana maqasidid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Li khamsatun qutfi biha kharral wabail khatimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengatakan kirang langkung nuwun apunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.